Hey guys, balik lagi bareng gue Nopri, tentunya masih di channel favorit kita bersama. Dan di video kali ini, kita masih akan ngebahas seputar WandaVision episode 6. Ada banyak sekali hal-hal misterius yang kita pertanyakan, apa yang sebenarnya terjadi di episode 6 ini. Tadinya, maksud kita nonton WandaVision episode 6 ini benar-benar berharap kalau pertanyaan di ending episode 5 tentang siapa itu Quicksilver terjawab di episode 6 ini. Tapi ternyata, justru malah lebih banyak lagi pertanyaan yang kita dapatkan setelah kita menyaksikan WandaVision episode 6. Benar-benar semakin mind-blowing dan juga kita semakin menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi di WandaVision ini nanti sampai di episode 9-nya nanti. Apakah semua pertanyaan kita benar-benar terjawab? Tapi kalau kita melihat bagaimana sejarah MCU, sepertinya semua pertanyaan kita ada beberapa yang tidak akan terjawab dan akan terjawab di next project MCU kedepannya. Contohnya di Doctor Strange yang kedua, yaitu Multiverse of Madness. Sepanjang WandaVision episode 6 benar-benar membuat kita tegang dan juga sangat takjub dengan beberapa kejutan-kejutan yang diberikan oleh Marvel Studio. Terutama untuk kostum-kostum klasik yang ada di komik, ternyata diterapkan juga di live action di WandaVision ini meskipun dalam bentuk kostum Halloween. Selanjutnya kita diperlihatkan bagaimana Vision ini sudah mengetahui realitasnya Wanda, dan dia ini sangat penasaran apa yang ada di luar realitas Wanda ini dan mencoba untuk menolong orang-orang yang sudah terpengaruh dengan kekuatan Wanda ini. Tapi saat Vision ini berusaha untuk menembus realitas Wanda, kita pikir dia bakal hidup dan juga berhasil menembus realitas Wanda ini. Karena memang di adegan ini kita melihat Vision ini sudah berhasil melewati realitas Wanda ini beberapa langkah, tapi setelah itu akhirnya kita melihat tubuh Vision ini mulai hancur, berkeping-keping dan tertarik kembali ke realitasnya Wanda. Artinya sampai detik ini, Vision ini belum bisa hidup di luar realitas Wanda. Kemudian setelah itu kita melihat bagaimana Wanda ini mengamuk dan memperbesar realitasnya demi untuk menyelamatkan Vision kembali. Kalau kita melihat bagaimana cepatnya Wanda ini memperbesar realitasnya ini, bisa jadi kedepannya Wanda ini memperluas realitasnya ini bahkan di seluruh alam semesta, atau paling tidak realitas Wanda ini justru menguasai seluruh bumi ini guys. Jadi intinya semua dunia ini sesuai dengan kehendak Wanda, dan makanya nanti di Doctor Strange yang kedua, Doctor Strange ini mulai turun dan juga mulai menggagalkan usaha dari Wanda untuk menguasai bumi ini, agar Vision ini bisa hidup dan melalang buana di seluruh bumi yang kita tempati ini. Kalau skenario-nya benar-benar begitu, jelas masa depan MCU ini benar-benar keren dan juga meskipun suram, tapi ini benar-benar keren dan juga semakin next level. Momen mengejutkan selanjutnya yang terjadi di WandaVision episode 6, di mana di sini Darcy Lewis, Monica Rambeau, Jimmy Woo ini mulai nakal dan mulai menjadi benalu di dalam SWORD. Artinya, Monica dan teman-teman ini percaya kalau apa yang disebabkan oleh Wanda ini justru hanya bisa diselesaikan juga oleh Wanda itu sendiri. Jadi intinya, mereka berusaha untuk menyadarkan Wanda dan juga membuat Wanda ini membuat dunia ini normal kembali. Tentu solusi ini lebih masuk akal daripada usaha Hayward ini untuk justru menganggap Wanda ini sebagai teroris dan juga membunuh dengan senjata SWORD itu. Dan selanjutnya juga kita diperlihatkan bagaimana tingkah-tingkah aneh Quicksilver versi Evan Peters ini. Di sini kita juga melihat kalau Quicksilver ini tidak sepenuhnya terpengaruh dengan realitasnya Wanda, dan artinya dia masih bisa bertanya apa yang terjadi dalam dunia ini, dan juga dia ini sepenuhnya sadar, dan juga Quicksilver ini justru kagum dengan apa yang dibuat oleh saudarinya itu. Tapi terlepas dari semua itu guys, sebenarnya ada banyak sekali easter egg yang ditanamkan dalam WandaVision episode 6 ini. So untuk mengetahui semua misteri-misteri yang terjadi di WandaVision episode 6, langsung saja kita bahas easter egg yang terjadi di WandaVision episode 6. Yang pertama, mari kita bahas dulu dari segi kostum-kostum klasik yang dipakai oleh karakter yang ada di WandaVision episode 6 ini guys. Yang pertama, mari kita fokus dengan kostum yang dipakai oleh Wanda. Setelah sekian lama banyak sekali fans-fans Marvel ini mengharapkan Wanda ini menggunakan kostum Scarlet Witch yang ada di komik, akhirnya di serial WandaVision ini semua itu terrealisasikan dijawab oleh sutradaranya. Dan sekarang apa? Justru kostum klasik ini ternyata kurang cocok digunakan kalau di versi live action, terutama di MCU. Sekarang kita harus mengakui kalau kostum yang selama ini digunakan oleh Wanda di MCU, terutama di Infinity War, Avengers Endgame, ternyata lebih cocok daripada kostum versi komiknya yang diterapkan versi live action. Juga di momen ini, Wanda ini sempat mengatakan kalau dia ini beradegan sebagai seorang peramal Sokovia. Tentu kata-kata ini bukan sembarang kata-kata guys. Kalau kita berfokus yang ada di dalam komik, peramal Sokovia ini merupakan identitas palsu dari ibunya Wanda, yaitu Natalia Maximoff, yang menyamar selama ini dari hadapan Wanda dan juga Quicksilver. Yang ternyata ibunya Wanda ini menyimpan identitas rahasia, justru dia ini adalah Scarlet Witch sebelumnya, sebelum diperankan oleh Wanda itu sendiri. Tentu sangat menarik kita melihat bagaimana MCU ke depannya, karena sekarang mereka ini sudah menyinggung nama-nama Natalia Maximoff, artinya orang-orang di balik masa lalu Wanda ini sudah mulai dieksplor lagi di MCU ke depannya. Menarik sekali untuk kita tunggu. Selanjutnya mari kita bahas tentang kostum dari Vision. Di sini kita melihat bagaimana lucunya Vision menggunakan kostum klasiknya yang ada di komik, dan lagi-lagi lebih cocok kostum versi MCU. Jelas memang ini hanya kostum low budget, tapi coba kalian bayangkan kalau benar-benar Vision MCU ini berbentuk kostumnya hijau juga bercampur kuning seperti ini, jelas sedikit norak dan juga kita lebih memilih kostum yang ada di MCU.
Dan kalau kita mendengar dialog dari Vision, dia mengatakan kalau hanya ada kostum ini yang ada di lemarinya, artinya Wanda ini sendiri yang membentuk kostum tersebut dan menginginkan suaminya ini untuk ikut andil dalam acara Halloween ini. Selanjutnya ada kostum Quicksilver versi Evan Peters. Kalau kostum Wanda dan juga Vision, jelas kita sudah lihat di trailer sebelumnya, sebelum serial ini dirilis bahkan. Tapi untuk Quicksilver benar-benar disembunyikan, dan ini benar-benar sesuatu yang mengejutkan dan juga fan service bagi fans melihat bagaimana Quicksilver menggunakan kostum klasik seperti yang ada di dalam komik. Lagi-lagi kita tahu kenyataannya bahwa kostum yang ada di komik ternyata tidak sepenuhnya cocok jika diterapkan di versi live action. Ada beberapa teman-teman yang ada di Instagram Direction mengatakan kalau bentukan rambut Quicksilver ini justru merupakan sebuah easter egg dari Wolverine ataupun Logan. Tapi kalau menurut kita, ini bukan sebuah easter egg. Kalau kalian membaca komik atau melihat bentukannya di dalam komik, bentukan rambut dari Quicksilver ini memang seperti ini yang ada di dalam komiknya guys. Jadi ini jelas bukan easter egg dari Wolverine. Kostum selanjutnya, tentu saja kostum yang digunakan Billy dan juga Tommy. Lagi-lagi, kostum Billy dan Tommy ini sangat-sangat mirip sekali dengan kostum yang mereka gunakan di komik versi klasiknya. Nantinya, anak-anak Wanda ini justru direncanakan sebagai anggota dari Young Avengers dan memiliki nama superhero yaitu Wiccan dan juga Speed. Tentu sejauh ini kita sangat berharap kalau Wiccan dan juga Speed ini nantinya juga bisa keluar dari lintas Wanda dan juga benar-benar menjadi anak Wanda dan tentunya akan menjadi anggota dari Young Avengers masa depan dari MCU ke depannya. Selanjutnya di akhir-akhir WandaVision episode 6, kita akhirnya melihat bagaimana kekuatan Wiccan dan juga Speed ini mulai tumbuh dan mereka memiliki kekuatan yang sangat luar biasa guys. Dimana Wiccan ini memiliki kekuatan telepati dan juga telekinesis yang mirip-mirip seperti ibunya, dan juga untuk Speed ini mirip dengan kekuatan dari Quicksilver yang bisa berlari dengan sangat cepat. Kita memang sangat terkejut melihat Tommy ini bisa berlari cepat dan juga memiliki kekuatan sangat cepat untuk pertama kalinya. Tapi ketika momen Billy ini mengeluarkan kekuatannya untuk menyetop Speed yang sedang berlari, itu merupakan adegan dan juga momen yang sangat-sangat epic guys. Di sini kita melihat bagaimana untuk pertama kalinya, Wiccan ini menggunakan kekuatan yang sama seperti yang ada di dalam komik. Dengan bentukan cahaya yang kebiru-biruan seperti ini, dia ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dan otomatis menjadi penerus kekuatan dari sang ibu. Di momen ini, Billy ini merasakan kalau ada yang janggal dengan realitas Wanda ini dan merasakan kalau Vision ini tidak baik-baik saja. Nah, kondisi yang sangat mendadak inilah yang merupakan awal mula bagaimana kekuatan Wiccan atau Billy ini muncul. Easter egg selanjutnya justru keluar dari mulut seorang Quicksilver. Di sini ketika momen perayaan Halloween, di sini Quicksilver sempat mengatakan, "Buatlah kekacauan anak-anak iblis." Nah, kata-kata anak-anak iblis ini justru harus kita buat tanda kutip guys. Nah, anak iblis ini, kalau kita melihat latar belakang dari lahirnya Wiccan dan juga Speed, kemudian juga dengan terbentuknya realitas Wanda, kata-kata ini sangat menjurus dengan sosok iblis Marvel, tentu saja Mephisto. Sejauh ini kita benar-benar penasaran bagaimana sosok Mephisto di MCU, dan juga kita sangat penasaran apa peran Mephisto selama ini di realitas Wanda. Bahkan dengan keanehan-keanehan Quicksilver versi Evan Peters ini, banyak sekali yang menganggap kalau Quicksilver ini adalah Mephisto. Tapi sejauh ini kita belum bisa menyimpulkan dengan tegas siapa itu Quicksilver dan juga siapa itu Mephisto sampai benar-benar serial ini berakhir. Di adegan selanjutnya, kita akhirnya melihat lagi iklan di serial WandaVision. Artinya serial yang ada di WandaVision ini merupakan serial yang terjadi di tahun 80-an ataupun tahun 90-an kalau kita melihat bagaimana gaya Vision dan juga gaya Wanda pada saat ini. Nah, iklan Yo Magic ini memiliki arti yang sangat dekat dengan Wanda. Di sini kita melihat bagaimana usaha toko yang ada di iklan ini untuk membuka es krim ini dan juga membutuhkan waktu siang malam. Artinya, saat ini Wanda juga sedang berusaha keras untuk memahami situasinya dan juga berusaha keras untuk mewujudkan cita-citanya agar semua yang ada dalam realitas Wanda ini benar-benar terjadi dan juga benar-benar nyata. Adegan selanjutnya yang juga sangat mencurigakan, tentu saja ketika Quicksilver ini berbicara dengan Wanda. Saat Quicksilver ini berbicara dengan Wanda, tiba-tiba Quicksilver versi Evan Peters ini berbicara dengan logat yang berbeda dan lebih berlogat Amerika daripada logat Sokovia. Kalau kita tarik ke belakang lagi tentang sejarah dari Quicksilver versi X-Men, memang Pietro Maximoff versi X-Men ini dibesarkan di Amerika, bukan di Sokovia. Jadi sudah wajar logatnya ini ke Amerika-Amerikaan. Jadi sampai sejauh ini, semakin dekat kenyataan kalau Quicksilver ini memang benar-benar versi X-Men atau versi multiverse. Tapi memang sejauh ini belum jelas siapa sebenarnya Quicksilver versi Evan Peters ini. Kalau kalian banyak menduga kalau dia di Mephisto, atau orang lain yang di recast, atau dia memang dari multiverse, silahkan tambahkan teori-teori kalian di kolom komentar di bawah. Easter egg selanjutnya terjadi di adegan titik temu ketika acara Halloween terjadi. Kalau kalian perhatikan gedung di belakang mereka ini, di sini terdapat sebuah gedung bioskop yang menayangkan dua film yang juga sangat kita kenal. Film yang ditayangkan pada saat itu yaitu The Incredible dan juga The Parent Trap.
Dan perlu kalian ketahui, dua film ini juga film-film Disney yang juga berhubungan kuat dengan apa yang terjadi dengan kehidupan Wanda. Pasti kalian tahu dengan film The Incredible, di mana film ini menceritakan sebuah kelompok superhero yang juga memiliki anak-anak yang memiliki kekuatan superhero juga. Dan ini sangat berhubungan dengan kehidupan Wanda yang juga punya anak yang memiliki kekuatan yang sama dengan dirinya dan juga saudaranya. Sedangkan untuk Parent Trap, film ini bercerita tentang dua orang yang sedang bertukar identitas. Dan ini sangat masuk sekali dengan apa yang terjadi dengan Wanda. Silahkan kalian tebak sendiri. Di easter egg selanjutnya, sempat ketika Wanda ini mempertanyakan identitas Quicksilver dan juga sempat mencurigainya, Quicksilver tiba-tiba mengatakan kata Shangri-La. Sejauh ini, ada banyak sekali teman-teman yang bertanya apa maksud Shangri-La ini. Sebenarnya kita juga tidak tahu apa maksud kata-kata Quicksilver ini tentang Shangri-La. Tapi kalau kita menjurus ke ada yang di dalam komik, Shangri-La ini juga kuat hubungannya dengan Vision guys. Vision adalah tokoh yang membuat Shangri-La, dan dia juga penjaga abadi dari Shangri-La. Hal itu tepatnya terjadi di komik Marvel Mystery Comic bagian 45 yang disebutkan kalau Shangri-La ini merupakan satu tempat untuk menuju keabadian atau hidup abadi. Kita tidak tahu apa maksudnya, yang jelas ini nantinya juga akan berhubungan dengan kekuatan dari WandaVision dan juga realitas dari Wanda. Apakah benar-benar nantinya Vision ini bisa tumbuh abadi dan juga bisa hidup kembali? Di scene selanjutnya, kita melihat bagaimana Vision ini melihat Agatha Harkness yang ternyata juga terkena sihir kekuatan Wanda. Dia ini juga tidak bisa bergerak sama seperti yang lainnya. Sejauh ini kita sangat penasaran dengan rahasia dari Agnes, apakah dia benar-benar Agatha Harkness? Tapi sejauh ini kalau kita melihat Agnes yang ada di WandaVision ini, satu, dia ini sebagai tetangga dari Wanda. Dua, dia juga pengasuh dari Billy dan juga Tommy. Kalau kita melihat fakta ini, kemudian kita mencocokkan namanya juga Agnes, ini benar-benar menjurus ke nama dari Agatha Harkness, yang merupakan tetangga dan juga penyihir yang sangat kuat yang ada di komik-komik Wanda. Dan di adegan ini, ketika Vision ini menyadarkan Agnes ini mulai menyadari kalau Vision ini sudah meninggal, dan kita juga mengetahui ternyata Vision ini tidak tahu apa itu Avengers, dan dia tidak ingat masa lalunya selama ini. Jujur saja sejauh ini kita benar-benar curiga dengan Agnes ini, kemungkinan besar dia juga terlibat dari terbentuknya realitas Wanda ini guys. Keanehan selanjutnya terjadi di adegan Monica Rambeau. Di sini tepatnya ketika Monica, Jimmy, dan juga Darcy ini sedang meretas fasilitas SWORD untuk mencari tahu rahasia apa yang terjadi dalam realitas Wanda dan juga mencuri data-data SWORD. Tapi setelah Darcy ini berhasil meretas beberapa data dari SWORD, justru ditemukan sebuah rahasia besar dari Monica Rambeau. Ternyata, setelah 2 kali Monica ini melewati batas dari realitas Wanda ini dan juga terkena radiasi dari realitas Wanda tersebut, ada yang aneh dalam tubuh dari Monica Rambeau. Dan hasil tes dari SWORD menunjukkan kalau tubuh Monica ini ada yang tidak baik-baik saja, dan keanehan dalam tubuh Monica Rambeau ini, darahnya ini mulai beregenerasi, dan sama sekali persis kejadiannya seperti yang terjadi dengan Carol Danvers. Artinya, serial WandaVision ini juga merupakan awal mula bagaimana Monica Rambeau ini menjadi sosok Spectrum ataupun Captain Marvel selanjutnya. Tentu sangat menarik untuk kita menunggu bagaimana masa depan dari Monica Rambeau ini, dan juga semoga saja dia ini hadir dalam Captain Marvel yang kedua. Jelas sejauh ini kita akui kalau Wanda ini benar-benar memberikan kekuatan yang sangat luar biasa kepada banyak sekali orang. Selain memberikan kekuatan kepada Monica Rambeau, kita juga menduga kalau serial ini juga memberikan kekuatan kepada Miss Marvel dan juga awal mula munculnya Fantastic Four. Semoga saja. Kalau kalian perhatikan lebih detail lagi, ada momen-momen kita diperlihatkan balon-balon yang mirip sekali seperti Spider-Man guys. Tapi tampilan Spider-Man di sini justru sangat menyeramkan dan juga seperti monster. Kalau kita melihat bagaimana tampilan Spider-Man seperti ini dan juga kita cocokkan dengan yang ada di dalam komik, tampilan Spider-Man seperti ini sangat mirip sekali dengan Spider-Man komik yang berjudul One More Day. Di mana di komik ini diceritakan kalau Spider-Man ini bekerjasama dengan iblis demi untuk menghidupkan Bibi May kembali. Tentu kita sangat bertanya-tanya apa hubungan Spider-Man, iblis, kemudian juga Spider-Man ketiga, Doctor Strange, dan juga serial WandaVision ini. Jelas ini sebuah pertanyaan besar yang akan terjawab setelah Spider-Man ketiga rilis, kemudian Doctor Strange rilis, dan juga serial WandaVision ini selesai. Easter egg selanjutnya justru terjadi sebuah jump scare yang sangat mengejutkan, dan ini lucunya 2 kali kita terkena jump scare guys. Di sini kita diperlihatkan bagaimana Wanda ini melihat Quicksilver tiba-tiba menjadi mayat hidup atau zombie, yang juga kalau kita perhatikan dari dadanya, tembakan-tembakannya ini sangat persis sekali posisi tembakannya dengan Quicksilver yang ada di Age of Ultron. Setelah kita melihat 2 jumpscare yang sangat menjulurkan ini, jelas adegan-adegan ini punya maksud tersendiri dan hanya bisa kita simpulkan setelah kita sudah selesai menyelesaikan serial WandaVision. Tapi sejauh ini, kita benar-benar melihat bagaimana posisi terpuruknya seorang Wanda dan juga ketidakpercayaannya dengan apa yang terjadi dalam realitas ini. Karena dalam ingatannya, secara sedikit demi sedikit, Wanda ini mulai menyadari kalau dunia ini benar-benar sebenarnya tidak nyata.
Artinya sekarang dia beranggapan kalau Vision udah meninggal, kemudian Quicksilver juga meninggal, dan itu mungkin tidak akan mungkin hidup lagi. Di Easter egg yang terakhir, kita benar-benar sangat terkejut melihat Wanda ini menghempaskan kekuatannya ke tubuh Quicksilver, sehingga membuat Quicksilver ini tersentak dan juga terjatuh. Bukan tanpa sebab, saat Wanda ini sedang panik-paniknya, Quicksilver ini justru mengucapkan kata-kata yang sangat aneh. Ia mengatakan, tidak mungkin suamimu yang sudah meninggal ini bisa meninggal 2 kali. Mendengar kata-kata yang sangat aneh itu, justru Wanda ini mengacuhkannya dan juga menghempaskan kekuatannya kepada saudaranya sendiri. Tapi terlepas dari semua kejadian ini guys, kita sedikit curiga dengan Quicksilver ini kenapa dia bisa tahu kalau Vision sudah mati, padahal sebenarnya Quicksilver ini dari multiverse lain. Dan adegan ini mengartikan, sebelum semua ini terjadi, ada banyak sekali hal yang sudah terjadi selama ini, sehingga Quicksilver ini sudah mengetahui semua yang terjadi dalam kehidupan Wanda. Jelas kita masih menunggu sebenarnya apa yang benar-benar terjadi di WandaVision ini sampai episodenya berakhir. Tapi memang sejauh ini kita hanya bisa berspekulasi, berteori, dan juga menduga-duga sampai benar-benar kita menyaksikannya sampai akhir nanti. Tentu sah-sah saja bagi teman-teman yang mau berteori liar ataupun sebagainya, dan jangan lupa untuk kalian tambahkan di kolom komentar di bawah ya guys. Oke guys, sejauh ini hanya itu beberapa easter egg dan juga teori-teori yang bisa kita berikan untuk WandaVision episode 6. Kita sangat tidak sabar untuk menunggu episode 7, 8, dan juga 9 sebenarnya apa yang terjadi dengan Wanda dan juga apa yang sebenarnya terjadi. Sampai saat ini kita benar-benar gregetan, bahkan tidak sedikit dari teman-teman yang pengen punya time travel biar bisa langsung menyaksikan episode 9-nya. Sabar, yang jelas memang enak 1 minggu sekali karena 1, kita punya konten, 2, kita bahkan menduga-duga juga berteori liar dan sebagainya. Jadi merespon teman-teman lagi untuk kembali berkumpul lagi dan juga membahas tentang MCU dan juga sebagainya. Dan kita juga sangat tidak sabar menunggu bagaimana MCU kedepannya baik di serialnya dan filmnya yang keduanya juga saling terhubung. Dan setelah WandaVision ini, kita juga akan melihat bagaimana aksi Sam Wilson dan juga Bucky Barnes dalam The Falcon and Winter Soldier. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video kali ini. Jika kalian punya teori gila lainnya, jangan pernah segan-segan juga malu-malu untuk tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar kalian mengetahui apabila The Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.